banyaklah umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Paling tidak orang-orang yang menonton acara-acara agama hatinya berubah jadi lembut, mendapat hidayah dan semua pahalanya untuk orang-orang yang menyebar. Atas tewasnya 6 orang yang sedang mendampingi perjalanan Rizik Syihab, kami mengindikasikan adanya praktik extrajudicial killing atau unlawful killing dalam peristiwa tersebut. Pasalnya, secara kepemilikan senjata, kepolisian jelas lebih siap. Penggunaan senjata api juga semestinya memerhatikan prinsip nesesitas dan legalitas. Dan juga penggunaannya tidak boleh mematikan dan tidak boleh sewenang-wenang. Artinya ada akuntabilitas di sana. Dalam konteks kasus ini, kami menduga bahwa ada niat untuk melakukan tindakan tersebut. Karena berdasarkan keterangan polisi, mereka melakukan pembuntutan. Artinya itu upaya bagian dari penyelidikan yang harus dilakukan oleh kepolisian. Namun yang terjadi ialah 6 orang tewas ditembak berdasarkan keterangan dari kepolisian. Nah, hal tersebut jelas kontradiktif dengan tujuan untuk menyelesaikan atau melakukan proses penyelidikan. Maka dari itu, kepolisian harus melakukan pengusutan kasus tersebut secara jelas dan akuntabel dan mempertanggungjawabkannya kepada publik. Kenapa sih dari sekarang sampai sekarang ini tidak ada panggilan untuk rekonsiliasi? Sombong terus. Ini kasus pembunuhan 6 orang. HRS mau pulang dijemput keluarganya, tapi ada pejabat nantang, dia tuh toko kecil, nggak usah dianggap, nggak ada yang datang. Akhirnya datang orang ribuan, yang nyambut dianggap salah. Lu nantang sih sebagai negara. Terjadilah tragedi ini yang kita tidak berani bicarakan karena ini bisa mengantarkan banyak orang masuk penjara. Sampai hari ini saya lihat tone-nya itu masih belagu, masih ngajak berantem, masih gagah-gagahan gitu. Kurang ajar ya, dia kira dia akan terus di situ gitu. Berharap Pak Jokowi datang dengan kerendahan hati untuk carilah informasi yang benar. Orang-orang di sekitar Anda sedang berlomba-lomba untuk merebut jabatan, mengangkangi jabatannya untuk kepentingan pribadi. Tidak peduli dengan masa depan, apakah suatu hari presiden akan dipanggil ke Mahkamah HAM atau tidak. Yang penting hari ini dia menang. Orang-orang di sekitar Anda tidak jujur. Kalian ini, pemimpin-pemimpin Indonesia ini, yang mana yang tidak sengkuni? Terus kalian ini menjadi sengkuni atas penderitaan apa? Kamu pernah susah apa hidupmu? Kamu itu atas nama penderitaan yang bagaimana sehingga kamu jahat kepada rakyat itu? Apa alasan sejarahmu? Kalau sengkuni ada alasannya untuk jahat, meskipun kejahatan dia tidak sepadan sama sekali dengan penderitaannya. Nah ini Indonesia ini, kamu itu menderita apa? Sehingga kamu kejamnya begitu rupa kepada rakyat. Kamu pernah menderita apa? Kamu pernah miskin apa? Karena kamu pernah puasa kayak apa? Kamu pernah tirakat apa? Kamu lancar-lancar semua kok. Kamu bisa membayar miliaran untuk jadi pejabat. Apa alasanmu untuk jahat kepada rakyat? Sengkuni saja tidak sejahat kamu, padahal dia penderitaannya ribuan kali lipat dibanding penderitaan hidupmu. Sengkuni saja tidak sejahat kamu, padahal dia penderitaannya ribuan kali lipat dibanding penderitaan hidupmu.